Bang, ini kan pengadilan agama udah memutus sidang cerai Ria Ricis dan Teguh Riyah nih Bang. Pengadilan mewajibkan Teguh Riyah memberi nafkah anak 10 juta per bulan. Apakah pihak suami bisa menawar nominal dari putusan pengadilan Bang? Kalau dia menawar boleh, tapi pengajukan banding. Kalau memang dia tidak setuju, dia banding. Tidak setuju lagi dia kasasi. Tapi putusan pengadilan itu biasanya sudah berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan waktu masih bersama dan pertimbangan waktu mereka mengajukan perceraian. Oke, Bang, apabila Teguh Riyah pihak ayah ini tidak mematuhi putusan pengadilan sebulan 10 juta untuk nafkah anak, sanksinya apa Bang secara hukum Bang? Kalau tidak dibayar nafkah anak itu bisa dipidana ayahnya, dilaporkan ke polisi. Apa laporannya, penelantaran anak atau Penelantaran anak, tidak memberikan hak asuh anak. Hak anak itu kan harus diperkembangkan, bersekolah, tidak memberikan nafkah itu, nah dilaporkan lagi pada polisi tidak memberikan Hak-hak nafkah anak, anak atau hak ke anak itu kan perlu juga olahraga, pakaian dan sebagainya, itu menjadi hak pelanggaran anak. Oke Bang, sampai kapan sih Bang seorang ayah memberi nafkah anak? Apakah sampai berusia dewasa 21 atau pada tahun. saat anak sudah menikah? Sampai berusia 21 tahun atau menikah, mana lebih dulu kejadiannya? Oh, sampai dewasa. Iya, 21 tahun. Nah, Iya. Abang, ini kan banyak kasus kalau suami bercerai terus harus memberikan nafkah, tapi kebanyakan suami itu ekonominya turun buruk. Nah, menurut Abang setuju nggak kalau harta gono gini diserahkan ke sang anak demi menjaga ke depan suami nggak mampu secara ekonomi memberi nafkah kepada anak? Jadi gimana? Apakah setuju nggak sih? Jadi pas perceraian harta gono gini dibagi, nah itu hartanya suami kasih ke anak, karena kan takutnya ntar ke depan suami nggak. Persoalannya begini, harta gono gini itu harus diberikan juga surat-suratnya. Kalau hartanya dikatakan buat anak, tapi surat-suratnya dipegang ibu atau ayahnya, itu biasanya itu bermasalah. Misalnya di Bangka, harta gono gininya diajukan dan menurut mereka perjanjian mereka itu adalah hak anak. Tapi sampai sekarang udah puluhan tahun suratnya tak dipegang oleh suami atau dijaminkan ke bank gitu loh. Jadi si istri untuk memperjuangkan itu juga masalah karena surat-suratnya pemilikannya adalah di si ayah. Kami kemarin baru menyelesaikan, dapat di Tangerang Selatan. Tangsel ya, baru dapat 1 unit. Itu pun sudah puluhan tahun itu dikuasai oleh suaminya dan dikontrakkan ke orang lain gitu loh. Maka saya rebut dan saya pasang di situ pelang bahwa itu tidak bisa gitu loh. Nah, berhasil gitu loh. Bang, jadi menurut saya walaupun diberikan kepada anak harus jelas suratnya siapa yang memegang. Kalau surat kan harus dipegang oleh suami atau istri. Kalau dikasih kepada anak seperti itu atau gono gini, maka suratnya harus ditaruh di mana gitu, sampai mereka dewasa gitu. Bang, tapi suami ketika dia beralasan nggak punya uang, ekonominya lagi sulit, dia bisa lolos dari jerat memberi nafkah itu ketika dilaporkan ke polisi. Kalau dia sulit berarti dipidana dipidana ke polisi. Tetap dipidana. Walaupun ekonominya nggak ada, sulit. Ya sulit atau tidak itu harus bertanggungjawabkan polisi. Karena kalau dikatakan misalnya nafkahnya 10 juta sebulan, ternyata dia menjadi sulit, itu tetap harus dibayar, menjual rumahnya atau bagaimana gitu loh, atau meminjam dan sebagainya. Tetapi itu harus diberikan sampai usia anak itu 17 tahun. Karena bisa aja dia bilang pura-pura, kami lagi sulit, tapi itu hanya opsi atau hanya skema gitu, skema yang tidak menarik gitu loh. Tapi hanya untuk menghindar dari kewajiban ini gitu.